Abu Al-Qasim Al-Zahrawi ibarat dikenal dengan nama Abu Jasis atau Zahrivius. Nah, nama lengkapnya itu adalah Al-Qasim Khalaf Ibnu Abbas Al-Zahrawi. Nah, lahir pada tahun 326 Hijriah atau 936 Masehi di salah satu kota yang bernama Al-Zahra yang terletak di sekitaran Cordova. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi dikenal dengan sebutan Al-Zahrawi sebab tempat kelahirannya itu di kota Al-Zahra. Al-Zahrawi dikenal dengan karyanya yaitu Al-Tasrif, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi referensi utama di Eropa dan dunia Islam selama berabad-abad. Relevansinya melampaui zamannya sehingga membentuk dasar untuk praktik medis modern. Pada masa kepemimpinan Khalifah kedua Al-Hakam Al-Muntasir bin Abdurrahman An-Nasir, perkembangan kota Cordova begitu pesat dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga Cordova mampu menyaingi kebesaran kota Baghdad saat itu, dan di mana salah satu bukti kebesaran Cordova yaitu tercatat setidaknya 50 rumah sakit dan 70 perpustakaan, yang dimana pada zaman itu di negeri non-muslim yang lainnya mereka tidak tahu bagaimana cara mengobati orang yang sakit, yaitu pada tahun 300-an Hijriah atau 900-an Masehi. Yang pada saat itu Cordova adalah kota yang memiliki 50 rumah sakit dengan berbagai kecanggihan yang ada. Oleh karena itu Al-Zahrawi begitu mudahnya belajar ilmu kedokteran dengan dokter-dokter ternama yang ada di Cordova. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa sebelum Al-Zahrawi belajar ilmu kedokteran, Al-Zahrawi lebih dahulu memperdalam ilmu agama Islam. Kebanyakan para ilmuwan di zaman dahulu mereka merupakan orang-orang yang sangat haus akan ilmu pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila para ilmuwan terdahulu biasanya tidak hanya ahli dalam satu cabang keilmuan, melainkan beberapa keilmuan lainnya. Sama halnya dengan Ibnu Al-Qasim Al-Zahrawi, yang dimana Al-Zahrawi ini tidak hanya mempelajari ilmu kedokteran saja, akan tetapi Al-Zahrawi juga mempelajari ilmu agama. Seorang sastrawan sekaligus seorang sejarawan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Yang dimana juga ada pendapat seseorang bahwa mengatakan Al-Zahrawi ini dia juga meluangkan waktu siangnya untuk khusus untuk mengobati orang-orang yang sakit secara sukarela. Nah, ini hal yang paling unik dari kisah Al-Zahrawi, karena dia meluangkan waktu siangnya itu untuk mengobati orang-orang yang sakit secara sukarela. Nah, pada masa hidupnya Al-Zahrawi itu sempat menyaksikan keruntuhan kekhalifahan, pelemahan kekuasaan muslim, dan permulaan akhir zaman keemasan. Kota Madinatul Zahra mengalami kehancuran akibat serangan yang dilakukan oleh tentara Berber pada 1010 Masehi, sehingga kisah tentang Al-Zahrawi itu tidak tercatat dengan jelas, karena banyak dari kisah tersebut hilang karena akibat penyerangan hal tersebut. Dan ada pun beberapa pendapat mengenai tahun wafatnya Al-Zahrawi, yaitu ada pendapat mengatakan Al-Zahrawi itu wafat pada tahun 404 Hijriah. Ada juga berpendapat pada tahun 427 Hijriah. Adapun karya dan penemuan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, karya terbesar Al-Zahrawi adalah sebuah ensiklopedia kedokteran
yang dapat dibilang cukup lengkap pada zamannya, karena di dalamnya meliputi hampir semua cabang kedokteran. Dalam karyanya tersebut, Al-Zahrawi berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan isi dari kitab At-Tasrif Liman Ajiza an Ta'lif dengan redaksi yang mudah untuk dibaca, juga dipahami oleh murid-muridnya. Kitab tersebut secara keseluruhan terbagi ke dalam 30 jilid, di mana pembahasan pada setiap jilidnya itu berbeda-beda. Al-Zahrawi juga dikenal dengan sebagai pencetus ilmu pengenalan penyakit dan cara penyembuhan penyakit telinga. Al-Zahrawi juga dikenal sebagai pencetus pengembangan ilmu penyakit kulit. Di samping itu, Al-Zahrawi juga adalah orang yang pertama kali melakukan pembenahan telinga dengan cara memperhatikan dengan teliti anatomi saraf halus atau arteris, otot-otot dan pembuluh-pembuluh darah untuk mengembalikan dan menjaga fungsi dari telinga tersebut. Sekian penjelasan mengenai